Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Kavita Hayatunisa bersama dua rekan saya yaitu Alifa Nedia Utari dan Dinda Febriani Putri akan melakukan analisis korelasi mengenai hubungan antara pola asuh otoriter dan kenakalan remaja. Uraian masalah. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja adalah ketidakberfungsian keluarga, di mana peran orang tua dalam mencegah kenakalan anak remajanya berjalan kurang efektif. Orang tua yang otoriter cenderung tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengutarakan pendapat dan perasaannya, sehingga pola asuh otoriter cenderung mengakibatkan perilaku agresif. Orang tua yang otoriter kemungkinan sering juga melakukan tindakan yang tidak sesuai, seperti memukul anak, menuntut anak untuk mematuhi aturan yang kaku tanpa ada penjelasan dari orang tua, serta cenderung menunjukkan rasa marahnya pada anak. Fenomena yang terjadi di SMA X Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat siswa sering terlibat perkelahian, pembulian antar teman, siswa yang merokok, dan sering dijumpai siswa yang membolos sekolah. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan juga guru yang menyatakan bahwa terdapat siswa yang sulit diatur meskipun berkali-kali diperingatkan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter dan kenakalan remaja di SMA X Yogyakarta. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam analisis korelasi, variabel X mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel X-nya adalah pola asuh otoriter, sedangkan variabel Y-nya adalah kenakalan remaja. Metode penelitian. Penelitian ini mencari hubungan antara pola asuh otoriter dengan kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta yang duduk di bangku kelas 10 sampai kelas 11. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 83 siswa dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji korelasi Spearman untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Tahapan analisis korelasi dan hasil analisis beserta interpretasi. Dalam Excel ini terdapat data skala kenakalan remaja dan data skala pola asuh otoriter, di mana responden berjumlah 83 orang yang merupakan siswa SMA kelas 10 dan kelas 11. Kita akan melakukan analisis korelasi terhadap dua data tersebut. Tapi sebelum itu, kita harus melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Pertama-tama, kita akan klik data, lalu klik data analysis, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik OK. Pada input range, kita blok kedua data tersebut. Lalu pada grouped by, kita klik columns karena kita membagi data berdasarkan kolom. Lalu kita juga men-checklist label in first row karena saat kita memblok data, kita memasukkan label. Lalu untuk output range, kita tentukan di mana kita akan menyajikan data tersebut. Lalu kita checklist summary statistik dan confidence level for mean itu 95%. Maka ini data analisis deskriptifnya. Hasil analisis deskriptif dan interpretasi. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Dari hasil analisis deskriptif yang didapatkan, maka pola asuh otoriter memiliki nilai median sebesar 30, nilai min sebesar 31,54, dan nilai modus sebesar 29. Sedangkan pada kenakalan remaja memiliki nilai median sebesar 22, nilai min sebesar 23,84, dan nilai modus sebesar 18.
Selanjutnya yang kedua ada ukuran penyebaran data. Dari hasil analisis deskriptif yang didapatkan, maka pola asuh otoriter memiliki nilai range sebesar 54, nilai varian sebesar 119,7, dan standar deviasi sebesar 7,83. Analisis korelasi Spearman. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Spearman karena yang pertama, data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, skala pengukuran interval atau rasio. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan, jenis atau arah, dan signifikan atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Setelah melakukan analisis deskriptif, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi melalui website langtest.jp. Caranya yaitu kita klik correlation, lalu kita kopikan data variabel X dan variabel Y dari Excel. Karena kita hanya memasukkan datanya saja, maka pada bagian ini tidak perlu di-checklist. Lalu kita klik Spearman Strength Correlation Coefficient. Maka akan keluar hasil dari nilai korelasinya yaitu sebesar 0,411 dan p-value-nya sebesar 0. Selain itu, akan keluar juga hasil dari scatter plot-nya beserta box plot. Interpretasi hasil analisis korelasi. Dari data yang ada, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,411, di mana nilai korelasi sebesar 0,411 menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara pola asuh otoriter dan kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta. Diagram scatter plot menunjukkan arah hubungan korelasi positif antara pola asuh otoriter dan kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta. Kesimpulannya, berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa terdapat hubungan positif antara pola asuh otoriter dengan kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pola asuh otoriter, maka semakin tinggi pula kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta. Sebaliknya, semakin rendah pola asuh otoriter, maka semakin rendah pula kenakalan remaja pada siswa SMA X Yogyakarta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.